Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Kroto akan menyampaikan sebuah materi pada video ini. Materi tentang memahami dan mengaplikasikan al-bai atau jual beli, di mana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih 2 yang diampu oleh Bapak Maskur MSI. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ulil Afidah, yang sebagai moderator, yang kedua Nurul Usfuriyah sebagai pemateri, yang ketiga Siti Munawarah sebagai materi, yang keempat Zuhriyatul Wirdah sebagai pemateri juga. Adapun kelompok kami yang tidak bisa menghadiri yaitu Uswatun Hasanah, di mana saudari kami sedang dalam keadaan sakit. Pembahasan materi pada kali ini yang pertama mengenai pengertian jual beli, yang kedua mengenai hukum jual beli, yang ketiga rukun dan syarat jual beli, yang keempat macam-macam jual beli, dan yang terakhir tentang jual beli yang sah, hukumnya tetapi dilarang oleh agama. Langsung saja, untuk materi pembahasan mengenai jual beli akan disampaikan oleh saudari Nurul Usfuriyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian jual beli. Arti jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Jual beli menurut para ulama, salah satunya yaitu menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Al-Akhyar. Pengertian jual beli adalah saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab kabul dengan apa yang sesuai dengan syarat. Hukum jual beli dasar Al-Quran yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil baghili illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dasar al-hadis dari Rifaiyah Ibnu Rafi' radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Bazar, Hakim menyahihkannya dari Rifaiyah Ibnu Rafi'. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka hukum dari jual beli adalah halal atau boleh. Dasar ijma, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Syarat jual beli. Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli. Syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi atau akid adalah 1. Berakal.
Agar tidak terkecoh orang yang gila atau bodoh, tidak sah jual belinya. 2. Dengan kehendak sendiri atau bukan dipaksa. Keterangannya yaitu ayat di atas tentang suka sama suka. 3. Tidak mubazir atau pemboros, sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya, sedangkan dalam jual beli itu harus barang milik sendiri. 4. Balil atau berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai pada umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli atau maqud alaih. Yang pertama, suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. 2. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya, karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan atau memboroskan harta yang terlarang. 3. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Yang keempat, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. 5. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak ada terjadi kecoh mengecoh. Syarat ucapan serah terima atau ijab dan qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kuitansi atau nota dan lain sebagainya. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, saya jual barang ini sekian. Qabul adalah ucapan si pembeli, saya terima atau saya beli dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka. Rukun jual beli. Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama, akid atau pihak yang bertransaksi. Yang kedua, maqud alaih, mencakup barang yang jual dan harganya. Yang ketiga, sigot ijab qabul atau ucap serah terima dari penjual dan pembeli. Macam-macam jual beli ada 2. 1. Bai sahih. 2. Bai fasidah. Bai sahih yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Macam-macam bai sahih. 1. Jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi. 2. Jual beli barang yang pesanan yang lazim dikenal dengan istilah akad salam. 3. Jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak, atau disebut juga bai syaf. 4. Jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan, atau disebut juga bai murabahat. 5. Jual beli barang secara kerjasama atau serikat, atau disebut juga bai isyrak. 6. Jual beli barang dengan cara penjual membeli diskon kepada pembeli, atau bai muhatoh. 7. Jual beli barang dengan harga pokok tanpa ada keuntungan, atau disebut juga bai tauliyah. 8. Jual beli hewan dengan hewan, atau bai muqabbadah. 9. Jual beli barang dengan syarat khiyar, yaitu perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan jika tidak ada kecocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya. 10. Jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat, atau bai bisyarti al-gharaq.
2. Bai fasidah, yaitu akad jual yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya. Jual beli terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Macam-macam bai fasidah. 1. Jual beli sistem hijau. 2. Jual beli barang haram. 3. Jual beli sperma hewan. 4. Jual beli anak binatang yang masih ada dalam kandungan induknya. 5. Jual beli barang yang belum dimiliki. 6. Jual beli barang yang belum jelas. Jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat dari perbuatan tersebut, yaitu 1. Jual beli pada saat khutbah dan Jumatan dan salat Jumat. Yang dalilnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 2. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. 3. Jual beli dengan niat menimbun barang. 4. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. 5. Jual beli dengan cara mengecoh. 6. Jual beli barang yang masih ditawar orang lain. Kesimpulan dari pembahasan yang telah tadi disampaikan, kesimpulannya bahwa jual beli itu diperbolehkan di dalam Islam. Hal ini dikarenakan jual beli adalah sarana manusia dalam mencukupi kebutuhan dan juga sebagai salah satu menjalin silaturahmi antar sesama manusia. Namun demikian tidak semua jual beli diperbolehkan. Ada juga jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah disyariatkan. Rukun jual beli adalah adanya akad atau ijab kabul, subjek akad dan objek akad yang semuanya mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan itu semua telah dijelaskan. Walaupun banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam menentukan rukun dan syarat jual beli, namun pada intinya terdapat kesamaan. Yang berbeda hanyalah perumusannya saja, tetapi inti dari rukun dan syarat hampir sama. Cukup sekian apa yang kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.